Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ikhwatul muslimun, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala pujian hanya milik Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, meminta keampunan darinya, berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita sendiri dan keburukan amal perbuatan kita. Sesungguhnya siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Tetapi sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menyampaikan nasihat kepada umat, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan hingga ia meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang binuril Islam. Seiring dengan sinar matahari yang menyongsong di pagi hari ini 1 Syawal 1442 Hijrah, umat Islam di seluruh pelosok dunia merayakan hari suksesnya dalam merampungkan sebuah ibadah, yaitu ibadah saumi Ramadan. Ini adalah sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berharap bisa memasuki Ramadan, tetapi mereka yang pertama meninggal. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Berapa banyak yang meninggal sebelum Ramadan. Bahkan ada juga yang meninggal di penghujung Ramadan. Jadi ketika kita, alhamdulillah Allah beri umur sampai akhir Ramadan, ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Ada sebuah kisah dua orang sahabat. Cerita ini sudah menyebar biasanya di dalam khutbah. Dua orang sahabat sama-sama masuk Islam, tapi yang pertama meninggal lebih dulu 1 tahun. Kemudian seorang sahabat yang lain bermimpi, mereka bertiga berada di pintu surga. Yang pertama dipanggil masuk surga itu yang terlambat meninggalnya 1 tahun cuma. Yang meninggalnya belakangan 1 tahun. Lalu keluarlah penjaga surga memanggil berikutnya. Lalu keluar lagi penjaga surga mendatangi orang yang satunya, mengatakan, kamu belum saatnya masuk surga. Ketika pagi hari, sahabat itu yang bermimpi tadi bercerita kepada kaum muslimin. Bahasa kita sekarang jadi viral lah itu berita. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi kita SAW. Lalu kata Nabi, kenapa kamu heran? Siapa yang dipanggil dulu masuk surga? Yaitu orang yang terlambat meninggalnya 1 tahun jaraknya. Padahal mereka dua-dua ini sama-sama masuk Islam bersamaan. Bahkan disebutkan yang meninggal belakangan itu amalnya tidak sehebat yang pertama.
Masya Allah. Tidak sehebat yang pertama meninggal. Lalu kata Rasulullah, kenapa kamu heran? Bukankah dia memperoleh 1 tahun? Apa yang bisa dikerjakan seorang selama 1 tahun? Dia berhadapan dengan Ramadan. Dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ketika kita mendapatkan 1 Ramadan, subhanallah, ini adalah penghargaan Allah kepada kita yang hadir ini. Saudara-saudara kita, ada yang bulan Sya'ban kita antar ke kuburan, ada yang di akhir Sya'ban ajal mereka telah tiba. Jadi ini adalah sebuah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin, seiring dengan sinar matahari yang menyongsong di pagi hari ini, umat Islam di seluruh pelosok dunia serentak menggemakan takbir, membesarkan Allah, memuji, mengagungkan, bertasbih kepadanya, mengakui kebesarannya, tidak mengakui Tuhan selain Dia. La syarikalah, tidak ada sekutunya, tidak ada yang sebanding dengannya. Dialah satu-satunya ilah yang layak untuk diibadati. Dialah penguasa tunggal di muka bumi. Hanya kepadanya tunduk semua penguasa di muka bumi. Tahun ini kaum muslimin menghadapi cobaan. Yang pertama, cobaan yang mendunia, pandemi. Berapa banyak ustaz-ustaz kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya orang biasa yang biasa memberikan ceramah di masjid-masjid kaum muslimin, yang memberikan tausiah, memberikan khutbah. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun ini dan tahun kemarin. Sebenarnya kalau kita renungkan ini, nasib umat ini seperti apa ke depan? Karena ulama itu ibarat suluh. Bahasa Melayunya itu suluh. Suluh itu apa artinya? Lampu. Ibarat lampu di tengah kegelapan. Jadi ustadz, alim, penceramah, dai itu ibarat lampu pelita di tengah kegelapan. Bagaimana kalau pelitanya hilang? Bagaimana alam sekitar dia? Gelap gulita. Entah kenapa sudah 300 ulama kita di zaman pandemi ini berpulang ke rahmatullah. Tolong fikirkan ini. Ini isyarat apa? Isyarat apa sampai 300 ulama, pimpinan pesantren, para kiai meninggal? Ini isyarat apa? Bakalkah kesesatan yang akan menimpa umat ini ke depan? Karena tidak ada lagi suluhnya, tidak ada lagi pelitanya, tidak ada lagi yang meneranginya. Bagaimana umat yang tidak punya penerang berjalan semaunya, membabi buta? Inilah kemungkinan nasib umat ke depan. Jadi kita harus bekerja keras mencari pengganti kader-kader ulama. Kita harus kerja keras. Jangan biarkan mereka hilang tanpa tunas pengganti. Kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Duka kita tidak hanya sebatas karena persoalan COVID dalam beberapa hari terakhir ini, sampai kepada detik-detik terakhir Ramadan. Saudara kita di Palestina, di 2 kota dihajar sama Yahudi laknatullah. 2 kota, Gaza dan Jerusalem, Quds. Berapa mayat yang bergelimpangan? Ada apa? Dan pekerjaan Yahudi ini bukan pertama kali membunuhi kaum muslimin persis pada bulan Ramadan. Bukan pertama kali. Ini berulang terus. Di kota Hebron, orang-orang sedang salat, dihujani dengan peluru.
tiarap semua, meninggal jadi jenazah, syahid. Akan seperti apa nasib umat ini? Bahkan kadang-kadang keadaan serupa juga terjadi di negeri Muslim. Orang-orang Muslim dibunuhi. Mau kemana kita kaum muslimin? Marilah kembali kepada kesadaran. Tuhanmu Allah. Akhir dari hidupmu mati. Setelah mati, masuk kepada kehidupan baru. Alam barzakh, di mana engkau akan ditanya tentang perbuatanmu di dunia. Nanti berbangkit, semua orang mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Orang yang pernah menyakiti orang lain, orang yang pernah menghilangkan nyawa orang lain, orang yang pernah menimbulkan huru hara kepada orang lain, mereka semua tidak akan bisa lari dari kejaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan Idul Fitri kita gembira, susah untuk gembira. Siapa yang bisa gembira mendengar saudaranya di Palestina, di 2 kota dihajar? Tadi malam saya dapat foto seorang anak. Saya pikir itu umurnya itu sekitar, sebutlah 7 tahun. Dibungkus dengan kain kafan, senyum. Korban keganasan tentara Yahudi di 2 kota, di Gaza, dan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa tidak juga lepas dari kekejaman Yahudi. Jadi jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa nasib kita seperti ini? Kita hendaknya mengadu banyak-banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengadu kepada Allah akan nasib yang menimpa kita. Sehingga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perubahan dalam hidup kita. Apalagi kita baru keluar dari sebuah ibadah, 1 bulan latihan untuk berubah. Jadi sebenarnya Ramadan ini bulan pelatihan. Kalau masing-masing tahu, ini adalah bulan training. Kalau orang di dalam sebuah kantor instansi trainingnya sepekan, 2 pekan, kita trainingnya 1 bulan. Masa tidak cukup untuk merubah mentalmu jadi jujur, jadi amanah, jadi takut sama Allah, jadi disiplin, bertanggung jawab, empati kepada orang, kasihan kepada manusia? Masih tidak cukup dilatih satu bulan? Kalau juga masih tidak cukup, media apapun tidak akan bisa merubah. Karena Allah sudah siapkan Ramadan sebagai medium perubahan. Kita dilatih untuk jujur. Apa yang keluar mulut ini tidak boleh ada yang dusta dan bohong. Bagaimana kata Nabi soal puasa? Man lam yada' qawla zuri wal amali bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Yang tidak bisa meninggalkan dusta, bohong, menipu orang, perbuatan jahil, berbuat dosa, apalagi membunuh orang di dalam bulan Ramadan, tidak ada gunanya dia berlapar-lapar. Tidak ada guna. Karena semuanya itu fata morgana. Tidak akan mendapatkan nilai sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tarbiyah ma'nawiyah, pendidikan mental yang luar biasa dari Ramadan ini. Kemudian begitu juga tarbiyah ruhiyah, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita yang menangis di bulan Ramadan, wabil khusus pada 10 malam terakhir. Sebenarnya kalau berada di penghujung Ramadan, orang tidak bisa gembira kalau mengerti nilai Ramadan. Kenapa? Sudah nikmat, lalu berpisah dengan kenikmatan. Apakah Anda tidak bersedih? Anda merasa nikmat, lalu dipaksa berpisah dengan kenikmatan. Bagaimana? Tentu orang berpisah dengan kenikmatan merasa sedih dan duka. Begitulah orang mukmin. Sudah keenakan berlapar-lapar, sudah keenakan khusyuk dalam salatnya, sudah keenakan tilawatul Quran. Ada orang yang bisa khatam sekali,
Ada orang yang bisa khatam 2 kali. Ada orang yang bisa khatam setiap 10 hari sekali. Semua nanti mereka ini akan mendapatkan hadiah masing-masing sesuai dengan amalnya. Inilah hebatnya Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ramadan telah berakhir. Pelatihan telah usai. Sekarang saatnya menuai hasil. Ibarat petani yang sudah capek bercocok tanam, tiba masa panen. Apa saja kira-kira itu hasil yang dipetik setelah Ramadan? Ketenangan hati dan ketenteraman batin. Hati kita pun menjadi tentram, tenang, karena sudah dilatih berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak berhubungan dengan Allah Ta'ala, mereka itulah yang mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Apapun cara mencari ketenangan, tidak akan bisa kau dapatkan kalau tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau tenang, banyak berhubungan dengan Allah Ta'ala dalam berbagai bentuk ibadah. Kedua, ketekunan. Masya Allah, khusyuk, tekun beribadah. Walaupun dalam suasana COVID, kita, alhamdulillah, semua masjid berjalan. Semua masjid berjalan tarawih. Dan memang kita punya prinsip, COVID ini kita hadapi bukan lari dari masjid. Akan tetapi dekati masjid. Itulah cara kita menghadapi COVID. Salah pendapat orang. Jangan pergi ke masjid, sementara ke pasar kau berdesak-desakan, tak peduli. Di restoran mana engkau berdesak-desakan, tidak peduli. Ke rumah Allah yang masih menjaga, tetapi kau takut. Bahkan kadang-kadang orang-orang seperti ini yang lebih dulu. Karena akidahnya sudah berubah. Lebih takut kepada makhluk daripada kepada Khaliq. Allah tidak mau. Seganas apapun virus, dia adalah makhluk. Penciptanya adalah Allah Ta'ala. Jangan gara-gara takut dan menghindar dari makhluk, kau jauh dari Khaliq. Alhamdulillah kaum muslimin, di mana saja, bahkan sampai 10 malam terakhir di Masjidil Aqsa, videonya kita lihat melalui postingan. Mereka tidak peduli, karena ini adalah malam-malam terakhir, 10 malam terakhir. Mereka ingin memanjatkan doanya. Memang Yahudi ini, entah kenapa, mereka menunjukkan keganasannya pada saat-saat Ramadan. Sampai sekarang kita pun masih berspekulasi. Kenapa justru di bulan Ramadan mereka ganas? Sementara dunia cuma menonton. Dunia seluruhnya menonton. Paling protes yang tidak ada manfaatnya. Tidak bisa menghentikan keganasan Yahudi. Allahu Akbar. Ketiga, hawa nafsu kita sudah terkendali. Alhamdulillah. Karena hawa nafsu inilah pangkal seluruh kerusakan. Orang kalau sudah hawa nafsunya mengenderai dirinya, dia tidak tahu mana halal, mana haram. Kalau sudah bicara hawa nafsu, mana tahu halal haram. Yang penting jadi uang. Yang penting menguntungkan. Akan tetapi kita, alhamdulillah, di dalam Ramadan ini kita dilatih. Tahu halal haram. Tahu mana sah, mana tidak. Mana legal, mana ilegal. Kita patuhi selama masih legal. Karena begitulah kita dididik di dalam Ramadan ini. Kehancuran manusia adalah karena mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Ini harga pasti ini. Firaun celaka
Kenapa? Mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Ingin berkuasa sampai mati. Dan sampai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan dari seluruh bangsa Mesir yang hidup dan kaum Bani Israel pada saat itu. Nasibnya seperti apa? Dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyut di Laut Merah. Lalu terapung-apung. Akhirnya diabadikan jadi tontonan sampai hari ini. Jadi tidak ada manusia paling hina, paling celaka mengalahkan Firaun. Jadi tontonan sampai sekarang. Dibawa mayatnya ke Perancis pernah, balik-balik ke Mesir, turis-turis yang ada di sana melihat, oh ini rupanya manusia celaka dalam sejarah itu. Jadi semua generasi mencelakai, melaknat Firaun. Ada manusia lebih celaka dari Firaun? Gara-gara apa? Satu, hawa nafsunya jadi Tuhannya. Jadi kita di dalam Ramadan ini dididik mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu bukan dibunuh. Hawa nafsu bukan dikebiri. Tetapi ditundukkan pada agama. Kalau boleh kata agama, silakan kamu ikuti. Tetapi kalau tidak boleh kata Islam, stop. Walaupun menjanjikan 1000 kali janji. Begitulah kita hidup sebagai seorang muslim. Keempat, jujur dan amanah. Kurang hebat. Apa pendidikan jujur dan amanah dalam Ramadan? Luar biasa. Sebenarnya orang yang di luar Ramadan berbohong, dia pun belum berani itu berbohong. Maaf ya, saya lagi puasa ini. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara puasa, khususnya di bulan Ramadan, dengan pembinaan mental. Jujur, amanah. Cuma persoalan kita bisa mempertahankan buah dan hasil Ramadan itu, atau hanya sebatas bulan Ramadan saja, lalu setelah itu kembali ke habitat. Pembohong kembali ke bohongnya, pengkhianat kembali ke pengkhianatnya, pembunuh kembali kepada pembunuhannya. Kalau seperti itu, jangan harap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Ramadan yang lalu ini, mari kita rubah nasib. Dan memang Islam adalah agama perubahan. Jadi Ramadan itu agama perubahan. Dikasih Allah tiap tahun sebuah momentum untuk evaluasi diri. Setelah Ramadan, apa? Perbaikan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah sebenarnya yang diinginkan dari Ramadan. Maka kata Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa artinya? Orang yang mau berubah. Rubah dirimu dari segala sifat yang buruk menjadi sifat yang baik. Dari orang yang tidak bermanfaat menjadi orang yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan inilah sebaik-baik manusia. Apa kata Nabi kita dalam sebuah hadisnya? Khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan benefit kepada orang lain. Dan itulah hakikat seorang muslim. Hakikat seorang muslim itu menularkan kebaikan. Bukan sebaliknya, menularkan kejahatan. Jadi dari Ramadan, kalau disusun satu buku, nggak cukup satu buku untuk menuliskan hasil dari Ramadan ini, bapak-bapak kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala. Berapa jilid pun buku tidak akan sanggup menuliskan rahasia, hikmah, pelajaran dari Ramadan. Makanya kita tiap tahun disuruh melaksanakan ibadah Ramadan. Subhanallah. Salah satunya tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah. Apa arti tarbiyah ruhiyah ini? Pembinaan spiritual. Hidup ini harus ada nilai spiritual.
Karena kalau tidak, manusia gampang stres. Apalagi di zaman ekonomi sedang meluncur. Orang kehilangan pekerjaan. Coba kalau orang tidak kuat imannya, apa yang terjadi? Bunuh diri, mengambil jalan pintas, dan seterusnya. Menghalalkan segala cara. Tetapi dengan terbiah ruhiyah, pembinaan spiritual, dia diajari Allah itu ada ya. Kau sekarang dalam keadaan susah, yang memberi rezeki itu Allah. Engkau ditutup dalam satu usaha, Allah bisa membuka 10 usaha. Nah, inilah pelajaran ruhiyah itu. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mengatakan bahwa musim COVID ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi, bukan hanya kita, negara-negara maju juga. Coba perhatikan postingan-postingan dari New York, ya, Manhattan sepi. Bukan kita saja yang hancur, mereka juga hancur semua. Tetapi orang beriman apa bedanya? Yang memberi rezeki bukan orang, tetapi Allah. Tertutup satu pintu, terbuka puluhan pintu. Kalau engkau berhubungan dan meminta kepada yang memberi rezeki, yakin kaum muslimin, hamba Allah yang kerjanya bersujud di dalam Ramadan, insya Allah tidak akan mengalami putus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Ramadan ini kita hendaknya kembali bersama-sama kepada Islam sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Apa saja yang mau kita kembangkan, kembalikan kepada Islam. Saya mau berusaha, saya ingin usaha saya sesuai dengan ajaran Islam. Saya ingin menjadi apa saja profesi yang akan kita laksanakan, kita bertanya, saya menginginkan untuk menjalani ketentuan Islam. Dan inilah hasil yang paling hebat dari bulan Ramadan. Apabila seorang berubah dari apa? Dari pola hidup yang membagi-bagi, mengkotak-kotakkan hidup ini. Oh, agama itu tempatnya di masjid. Kalau di luar masjid jangan bawa agama. Awas, kalau masih begini terus cara berpikirmu, kaum muslimin, ini berbahaya. Pertanda Ramadanmu belum mendapatkan sinyal kabul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berubah. Apa perubahan itu? Semua sektor kehidupanku kutundukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku ini adalah hamba Allah ta'ala. Aku ini hamba Allah. Hamba itu artinya apa? Siap menjalankan apa saja yang diperintah oleh penciptanya, pemiliknya. Jadi dalam Ramadan terasa sekali makna ini. Umpamanya apa? Lapar. Siapa yang mau lapar? Aslinya, siapa yang mau lapar, siapa yang mau haus, sementara dia harus kerja? Tidak ada. Tetapi kenapa bisa? Karena kita tunduk kepada perintah Allah. Nah, ketundukan ini yang harus kita tularkan kepada seluruh sektor kehidupan kita. Sampai di sinilah dahulu khutbah saya, karena memang kondisi saya pun secara pribadi agak sedikit mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersyukur subuh ini alhamdulillah Allah beri kekuatan. Yang tadi malam saya berpikir mungkin mencari pengganti, dan itu seburuk-buruk pilihan. Lalu Allah Ta'ala menjelang subuh memberikan kekuatan kepada saya. Dan ini barangkali juga adalah doa pengurus masjid dan jamaah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama bulan puasa ini. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan untuk melakukan perubahan dalam diri kami. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang Engkau maui. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan tulang punggung seluruh urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang padanya terdapat kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang kepadanya kami akan kembali. Jadikanlah
kehidupan ini menjadi penambah kebaikan kami, dan jadikanlah kematian itu sebagai tempat berhenti dari keburukan kami. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti hanya satu yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang namanya batil ya tetap batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi apa saja yang namanya kebatilan. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا نكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Silakan kembali ke tempat masing-masing dengan membawa pahala Ramadan, dengan membawa hadiah dari Ramadan, yaitu insyaallah al-jannah. Jalin hubungan sesama kaum muslimin, karena ini adalah bulan silaturrahim. Kemana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah